Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video tutorial teknik komputer dan jaringan. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi DHCP server di Debian 10 ya. Oke, adapun langkah-langkah dalam konfigurasi DHCP server ini adalah, jadi langkah-langkah yang pertama adalah kita harus mengecek konfigurasi IP address dan menentukan interface yang akan kita jadikan sebagai dasar untuk DHCP ya. Kemudian yang kedua, melakukan instalasi aplikasi daripada DHCP server yang ada di paket DVD-nya biasanya. Nah, di sini kita menggunakan antarmuka apt ya. Ya, apt get install ISC DHCP server. Jadi ISC DHCP server itu merupakan nama aplikasi untuk DHCP yang ada di Debian. Kemudian langkah yang ketiga, kita akan melakukan konfigurasi daripada file dhcpd.conf. Dan langkah yang keempat adalah kita akan melakukan konfigurasi daripada file ISC DHCP server ya. Kemudian langkah yang terakhir nanti kita akan melakukan proses restart daripada file daripada ISC DHCP server ya. Kemudian langkah yang terakhir adalah kita akan melakukan pengujian apakah hasil daripada konfigurasi DHCP server yang kita lakukan sudah bisa ya, sudah benar atau tidak. Jadi pengujiannya nanti kita akan lakukan di komputer klien. Dalam hal ini adalah Windows XP yang terhubung secara internal. Oke, jadi video kali ini adalah berhubungan dengan video yang sebelumnya ya. Oke, untuk lebih lanjutnya kita langsung saja ke praktek. Jadi pertama kita hidupkan dulu Debian servernya. Begitu juga dengan Windows XP yang dalam hal ini nanti kita akan fungsikan sebagai komputer klien ya. Oke. Langkah pertama-tama yang akan kita lakukan di sini adalah kita masuk dulu ya ke dalam sistem operasi Debian-nya. Di sini saya menggunakan salah satu user ya. Kemudian kita masuk juga sebagai root ya. Nah, setelah kita masuk sebagai root, langkah yang harus kita lakukan adalah mengkonfigurasi, bukan mengkonfigurasi, tapi kita akan cek ya IP daripada IP address yang sudah kita konfigurasi ya, di Debian. Jadi dengan menggunakan perintah IPA. Oke, di sini untuk interface yang ENP0x3 ya, itu IP-nya adalah 192.168.10.1. Sedangkan yang S8 itu IP-nya 192.168.20.1. Nah, di sini kita akan jadikan INP0S8 ini sebagai yang akan kita jadikan sebagai DHCP server. Oke, jadi setelah kita sudah memilih interface mana yang akan kita jadikan sebagai DHCP server, maka langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan proses instalasi daripada aplikasi DHCP server. Oke. Jadi sintaksnya adalah apt get install ya, ISC DHCP server. Setelah kita mengetikkan perintah apt get install ISC DHCP server, nama daripada aplikasi untuk DHCP ya. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan DVD 2 karena ternyata ISC DHCP server itu berada di DVD 2. Jadi kita koneksikan ke DVD 2 ya. Setelah itu kita pilih enter.
Oke, tanda valid yang di sini bukan berarti ada error atau masalah ya. Ini valid ya karena kita belum melakukan proses konfigurasi atau belum menyeting daripada DHCP servernya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan konfigurasi di bagian file dhcpd.com. Oke, jadi kita menggunakan sintak nano -etc, kemudian dhcpd.com. Oke, kemudian di sini kita cari nah, ini ya, tulisan yang ini, yang ada subnet, rank, option, domain, name. Nah, kita hapus tanda pagar yang ada di bagian depan huruf atau kalimat ya, atau baris lah mungkin bahasanya. Nah, di sini kita susun berdasarkan IP daripada ENP 0S8 yang sudah kita jadikan sebagai DHCP server tadi. Jadi kita di sini isikan daripada networknya ya. Jadi networknya 192.168.20.0. Kemudian untuk netmasknya ini kita jadikan 2.5.0 ya. Kemudian untuk range-nya kita atur di sini. Untuk range-nya kita atur. Kita mulai dari 10 sampai dengan 20 ya. Jadi ini hanya sekedar coba saja. Sebenarnya kita bisa mengatur dengan lain ya. Contohnya dari 10 sampai 100 atau 10 sampai 200 boleh. Tapi dalam kasus kali ini kita akan coba rank-nya dari 192, 168, 20 sampai 50. Oke, kemudian untuk ini kita tambahkan dengan nama domain name yang akan kita buat ya. Jadi di sini nanti kita akan buat nama domain wayledda.net. Oke. Ini kita tambahkan juga wayledda.net. Kemudian untuk di sini IP daripada INP 0S8 kita isikan di sini 192.168.20.1. Kemudian untuk broadcastnya sesuai dengan yang sudah kita setting di sana ya. Ini 192 atau 68.20.255. Oke. Jadi setelah kita setting di bagian file dhcpd.com ini, kita simpan dengan menggunakan perintah Ctrl X ya, kemudian pilih Y. Oke. Setelah itu kita edit di bagian file isc dhcp server. Jadi kita gunakan perintah clear dulu untuk menghapusnya. Oke, selanjutnya kita edit di bagian default isc. Oke. Nah, di bagian interface yang versi 4 ini kita tambahkan nama daripada interface di networknya ya, yang akan kita jadikan sebagai DHCP server, yaitu kita gunakan ENP 0S8 ya. Kemudian kita Ctrl E untuk keluar dan pilih Y untuk simpan. Kemudian langkah yang kelima, kita lakukan proses restart daripada ISC DHCP server. Oke, kita gunakan perintah etc. Oke, init.d, kemudian isc restart. Oke, setelah kita berhasil melakukan proses restart daripada ISC DHCP server, maka langkah yang terakhir adalah kita akan melakukan pengujian. Nah, pengujian ini kita akan lakukan di komputer klien. Karena interface dari ENP 0S8 ini terhubung secara internal ya, melalui
internal dengan komputer Windows XP, jadi kita mengujinya di sini, di Windows XP. Oke, caranya adalah kita masuk ke bagian network, ya, kemudian di sini kita setting dia Opstein, ya. Nah, jika sudah tersetting Opstein, maka langkah selanjutnya adalah kita akan cek apakah dia sudah mendapatkan IP atau tidak. Nah, di sini kan dia sudah mendapatkan IP 192.168.20.10 sesuai dengan yang kita rancang tadi di file dhcpd.conf. Jadi kita tadi di situ atur IP-nya range-nya 10 ya, 10 sampai 50 ya. Jadi di file ini. Nah, jadi di sini tadi kita udah atur. Jadi 10 sampai 50. Nah, sekarang kalau seandainya kita mau ganti menjadi titik 15 ya. Nah, setelah itu kita keluar, kemudian simpan, kemudian harus lakukan restart lagi. Ya. Kita restart lagi. Oke. Setelah itu baru kita tes lagi hasilnya di mana. Oke, kita disable dulu. Oke, sudah berubah ya. Ini sudah IP-nya sekarang sudah 20.15. Jadi kalau seandainya kita ingin merubah lagi, ya tinggal kita masuk lagi ke file dhcpd.conf. Jadi kita akan coba lakukan perubahan lagi ya, biar kita lebih memahami. Ini kita coba pakai 25. Ini kita Ctrl E. Kemudian kita restart lagi ya. Oke, kemudian yang ini kita coba buka. Kalau dia nggak berubah, kita akan coba disable, kemudian kita coba enablekan kembali ya untuk melihat hasilnya. Oke, kita coba lihat. Oke, sudah berubah. Oke, karena komputer klien sudah mendapatkan IP secara DHCP melalui pengaturan di komputer server Debian kita, berarti konfigurasi kita sudah benar. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini biar bisa berkembang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waleda Channel.